teknik presentasi profesional, teknik bicara di depan umum, teknik menghadapi calon pelanggan penjualan online, kemudian teknik mendapatkan pelanggan dalam bidang jasa, teknik mengubah image diri, teknik menghadapi keluhan pelanggan, dan juga teknik komunikasi via telepon. Kemudian webinar ini akan dilaksanakan dalam satu arah, maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic-nya dan juga di-mute suara audionya agar tidak mengganggu peserta yang lainnya. Kemudian nyalakan juga kamera depan di laptop atau di handphonenya. Kemudian silakan di screenshot untuk bukti webinar yang kalian ikuti kali ini. Gitu ya. Bagi peserta yang salah kamar webinar atau yang sudah mengikuti webinar di sesi sebelumnya, boleh silakan langsung klik tombol N, kemudian klik leave meeting. Karena untuk webinar ini hanya wajib diikuti satu kali saja untuk satu sesi, untuk satu program yang diambil. Gitu ya. Kemudian webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit ke depan untuk satu sesinya maksimal 500 peserta. Kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu, baik di web maupun di aplikasinya atau di handphone, dan pastikan centang hijau selama webinarnya berlangsung. Oke, jelas ya? Silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan saya dengan Miss Suci, Senior Trainer dari RCK. Untuk webinar kali ini mungkin kita lebih enak untuk sharing ya, sharing pengalaman gitu ya. Sharing contoh-contoh nih yang nanti atau yang sudah pernah dialami mungkin oleh beberapa rekan yang ada di sini gitu ya. Kemudian nanti juga kita akan bahas nih beberapa contoh yang pernah mungkin dialami juga oleh rekan-rekan. Kemudian nanti akan kita coba sambungkan nih apa kaitannya ya dengan teknik-teknik yang memang sudah disediakan oleh RCK ini. Nah, untuk beberapa teknik yang sudah RCK sediakan, ini memang sekarang lagi jadi trending teknik wawancara kerja ya. Teknik wawancara kerja ini menarik mungkin karena sebagian besar mungkin sudah pernah ikut tes wawancara kerja, tapi mungkin juga bingung gitu ya, kenapa kok nggak lolos-lolos mungkin gitu ya. Nah, untuk teknik wawancara kerja sendiri sebetulnya paling mudah, artinya paling gampang banget nih gitu ya untuk dipelajari, karena ini intinya adalah depends on your preparation sebenarnya gitu ya. Tergantung kepada persiapan kita nih. Persiapannya sudah sejauh mana gitu ya. Kalau persiapannya sudah matang, sudah oke untuk persiapan mengikuti tes wawancara kerjanya, otomatis kita udah siap dan mungkin nanti rasa nervous, rasa deg-degan ini bisa terminimalisir begitu ya. Nanti akan berkurang nih dengan sendirinya kalau misalnya kita sudah mampu gitu ya, sudah mampu menguasai rasa nervous tersebut. Karena pasti ada ya, sudah manusiawi sekali kalau untuk rasa nervous ini muncul ketika kita nanti diwawancarai gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pernah muncul pada saat wawancara kerja, ini apa aja sih? Biasanya kan ditanya pengenalan diri dulu ya. Pertama pasti pengenalan diri dulu, namanya siapa, kemudian tinggalnya di mana, asalnya dari mana mungkin, kemudian kegiatan sehari-hari ini yang dilakukan apa aja, biasanya gitu ya. Kemudian ditanya lagi misalnya mungkin hobi apa gitu ya. Lalu ditanya juga pengalaman kerja pasti ya. Pengalaman kerja ditanya juga pasti, udah punya pengalaman kerja atau belum gitu ya. Nanti kalau misalnya kita sudah punya pengalaman kerja, silakan nanti bicarakan kepada si pewawancaranya. Kalau kita sudah mempunyai pengalaman kerja. Kerjanya di bidang apa? Jelaskan juga. Karena ini sebagian dari cara kita untuk memasarkan diri kita ketika mengikuti tes wawancara kerja. Kebanyakan peserta atau pelamar melakukan tes interview ini biasanya memberikan jawaban-jawaban yang memang di luar konteks pekerjaan, gitu ya. Jadi kebanyakan nih menjawab pertanyaan dengan misalnya pertanyaan gini, silakan ceritakan tentang diri Anda. Biasanya kalau ada pertanyaan seperti itu menceritakannya hanya fokus terhadap dirinya saja, gitu ya. Jadi fokusnya cuma sama diri kita sendiri aja nih. Artinya cuma misalnya nama, kemudian eh, apa ya, nama, alamat, tempat tanggal lahir mungkin, hobi, sikap atau kegiatan kita sehari-hari atau apa ya. Udah sampai situ aja.
gitu ya. Jadi nggak dijelaskan tentang kemampuannya. Justru yang paling penting adalah kita harus bisa nih, harus bisa menjelaskan kemampuan yang kita miliki ini apa. Ini karena berkaitan ya, berkaitan dengan teknik memasarkan kemampuan diri ini. Nah, memasarkan kemampuan diri ini juga nanti akan digunakan ketika kita interview. Nggak hanya di dunia kerja aja. Pertama sekali akan kita gunakan nih, kita akan memasarkan diri kita ini pada saat kita interview tadi. Gitu ya. Jadi pada saat interview harus sudah tahu kemampuan yang kita miliki apa nih kira-kira yang tentu ada hubungannya dengan pekerjaan kita yang kita lamar, gitu ya. Makanya sebelum interview harus menggali dulu nih, apa nih yang ada di dalam diri kita, apa yang menjadi nilai jual kita, apa yang bisa kita gunakan untuk bisa bersaing dengan pelamar-pelamar yang lain, dengan pekerja-pekerja yang lain, apa yang menjadi ciri khas kita, gitu ya. Apa yang menjadi keunggulan dari diri kita. Jadi jangan sampai nanti ketika kita sudah mengikuti tes wawancara, kitanya sendiri nggak tahu sebenarnya apa ya keunggulan saya, apa ya kelebihan saya dibandingkan pelamar yang lain, gitu ya. Jadi Mbak Usna ini boleh diaktifkan nih kamera depannya supaya wajahnya terverifikasi dengan baik. Sayang lo udah ikut webinarnya tapi wajahnya nggak muncul. Belum mandi juga nggak apa-apa ya, nggak akan kecium baunya sampai sini. Oke. Nah, kemudian kita coba cek lagi nih. Sebelum melakukan wawancara, tentu kita harus tahu dulu ya, harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan seperti apa? Persiapannya adalah kita cek nih, kira-kira biografi perusahaan ini seperti apa. Mbak Lulu nih, misalnya cari tahu dulu nih biografi tempat Mbak Lulu melamar pekerjaan tersebut. Cari tahu pencapaiannya sudah sampai mana. Kalau misalnya perusahaan besar biasanya kan sudah ada di berita-berita ya. Silakan coba dicari mungkin di koran atau di media online gitu ya. Cari nih kira-kira apa aja nih targetnya yang menjadi target perusahaan itu apa. Misalnya perusahaannya perusahaan perbankan, targetnya itu apa misalnya gitu ya. Untuk setiap tahunnya itu kan nanti bisa terlihat tuh. Cari tahu gitu kan. Nanti kalau misalnya udah tahu udah oke. Biografi tentang perusahaan kita udah kuasai, kemudian apa lagi? Job desk. Job desk yang kita lamar gitu ya. Posisi yang kita lamar sebagai apa? Misalnya sebagai operator. Nah, sebagai operator ini pekerjaannya ngapain aja? Harus tahu dulu. Karena mungkin operator di setiap perusahaan kerjanya beda-beda gitu ya mungkin ya. Nah, tapi kalau misalnya intinya adalah apa gitu ya dari pekerjaan seorang operator atau mau jadi sekretaris. Sekretaris ini kerjanya ngapain ya? Coba dicari tahu. Job desk-nya apa aja gitu ya. Karena nanti ini berkaitan dengan tujuan kita, dengan potensi kita, dengan kemampuan kita. Kira-kira nih, kemampuan yang kita miliki udah sesuai belum ya? Udah memenuhi kriteria untuk menjadi seorang sekretaris belum ya? Gitu ya. Karena sebagian nih ikut tes interview ya udah ikut melamar kerja ya melamar aja gitu. Nggak dipikirin tuh kualifikasinya. Makanya banyak yang bilang, iya nih interviewnya gagal gitu ya. Banyak yang bilang seperti itu. Padahal memang tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu mungkin atau mungkin juga kita belum aware gitu ya sama apa sih yang kita punya, apa sih yang kita miliki, kemampuan apa sih atau kelebihan apa sih yang menjadi sesuatu yang bisa kita jual dari diri kita gitu ya. Jadi harus tahu dulu. Makanya jangan bilang kayak wawancara itu susah, pertanyaannya menjebak, kemudian banyak yang gagal, ya itu tadi mungkin kegagalan itu didapat karena itu tadi mungkin kita ahlinya jadi sekretaris nih, keahlian kita lebih condong ke sekretaris, tapi ternyata gitu ya malah kita melamarnya misalnya jadi apa ya, jadi operator mesin misalnya, kan nggak nyambung, ya nggak? Perusahaan butuh nggak? Tidak. Otomatis kalau perusahaan namanya dia kan tinggal seleksi aja ya, dia pasti akan langsung menyeleksi aja nih kira-kira yang bisa jadi karyawan di sini tuh seperti apa nih. Saya udah punya kriterianya adalah A, B, C, D. Orang yang melamar ke sini harus memenuhi kriteria ini. Nah, kriteria inilah yang nanti akan menjadi apa ya, sebagai patokan gitu ya, bahwa si pelamar ini berhak diterima atau tidak, harus diterima atau tidak gitu ya. Jadi nggak bisa nih, makanya kalau misalnya kita interview gitu ya, ketika ada tes interview, kitanya nggak tahu apapun mengenai kelebihan dan kekurangan kita, sayang banget gitu. Oke, jadi yang pertama sekali lakukan persiapannya dengan cara mencari tahu biografinya, cari tahu job desk kita di perusahaan atau posisi yang kita lamar ini kerjanya ngapain aja,
Kemudian cari tahu juga, gali lagi, karena kadang ketika kita diminta untuk menilai kemampuan diri kita ini apa, ini agak sulit. Benar ya? Tapi kalau kita diminta untuk menilai orang lain, wah paling gampang. Sepakat? Kenapa? Karena mungkin kita melihat ya. Karena dengan melihat bisa ya namanya juga ngelihat kelihatan dong sikap-sikapnya mungkin gitu ya. Kemudian karakternya seperti apa, kebiasaannya seperti apa itu mudah. Tapi karena kalau untuk diri kita sendiri karena kita yang mengalami gitu ya, karena kita yang menjalani, kita kan nggak melihat gitu ya. Mungkin tanpa sadar sudah kita lakukan, tapi orang lain kan yang menilai. Nah, kemampuan diri juga berkaitan dengan personal branding. Nah, personal branding apa nih? Atau nilai jual apa nih yang akan kita pasarkan gitu ya ketika nanti kita di dunia kerja. Bedanya gini, kalau misalnya di wawancara, kita kan berbicara ya, kita jelaskan nih. Kita jelaskan bahwa kita memiliki keahlian dan kemampuan sebagai berikut A, B, C, D dijelaskan. Gitu ya, kemampuan kelebihan kita apa aja. Tapi kalau di dunia kerjanya pada saat sudah masuk nih wawancaranya lolos, masuk kerja gitu ya. Di dunia kerjanya kita hanya cukup menunjukkan kinerja kita. Gitu ya, tunjukkan melalui kinerja kita yang terbaik. Kemudian kerjakan nih pekerjaan yang diberikan oleh atasan kita mungkin kerjakan sebaik-baiknya, maksimalkan potensi kita di situ. Gitu ya. Kemudian apalagi? Jangan lupa juga nanti ketika sudah tahu gitu ya, sudah tahu nih oke nih potensi saya di sini. Keunggulan itu yang nanti akan menjadi senjata kita. Gitu ya, yang menjadi keunggulan gitu ya untuk kita bisa bersaing dengan yang lain. Gitu ya. Lalu apalagi nih, kalau misalnya kita udah di dunia kerja nih, biasanya kan otomatis nggak cuma kita aja nih yang ingin dianggap baik, yang ingin dilihat oleh atasan. Pekerja yang lain pun sama. Benar ya? Jadi mereka juga akan terus bersaing, akan terus menunjukkan yang terbaik. Nah, kita pun harus melakukan yang sama. Gitu ya, tunjukkan sesuatu yang menjadi keunggulan kita. Oke nih, saya misalnya Mbak Usnaini ini jago berbicara. Oke, saya mau ngambil karena saya pekerjanya marketing. Kemudian ada klien nih, satu klien yang kayaknya alot banget nih, nggak bisa nih diajak kerja sama. Udah dilobi oleh berbagai macam karakter orang atau marketing yang ada di perusahaan ini, tapi nggak goal juga nih. Coba deh saya yang maju misalnya. Menawarkan diri misalnya nih Mbak Usnaininya ke bosnya. Udah Pak atau Bu, saya aja biar saya yang nanti presentasi di depan klien itu presentasi misalnya Mbak Usnai tampilkan yang terbaik sampai akhirnya ternyata si kliennya ini tertarik mau join akhirnya gitu ya. Nah, ketika ini berhasil, yang dapat untungnya siapa? Tentu perusahaan ya, karena itu yang mereka cari. Selain perusahaan, Mbak Usnai ini juga beruntung. Kenapa? Karena jadi orang lain jadi tahu. Oh, ternyata Mbak Usnai ini presentasinya pintar juga ya. Buktinya tuh klien yang alot segitu alotnya tuh udah bertahun-tahun nggak mau join ke kita, akhirnya bisa lulus tuh di tangannya Mbak Usnai ini misalnya. Enak kan kalau kayak gitu? Cuma tinggal nunjukkan kinerja kita seperti apa gitu kan, maksimalkan segala sesuatunya. Orang lain melihat, orang lain menilai sampai akhirnya mereka mengakui, oh iya nih, terbentuk nih secara tidak langsung image kita di mata orang lain. Oh ternyata Mbak Usna ini pandai berbicara, pandai berkomunikasi, pandai melakukan presentasi. Gitu. Enak kan kalau kayak gitu? Gitu ya. Jadi intinya adalah ketika kita akan melakukan tes wawancara kerja atau pada saat kita ingin melakukan memasarkan kemampuan kita di dunia kerja gitu ya, fokuskan dulu, ingat-ingat dulu nih kira-kira kemampuan yang kita milikinya apa aja. Jangan sampai ketika diwawancara ditanya nih kemampuannya apa, apa ya Bu? Jangan lagi tuh kayak gitu. Apalagi udah terjun di dunia kerja. Gak mungkin mereka akan tanya kemampuan kamu apa nggak mungkin. Yang harus kita lakukan adalah pembuktian. Pada saat wawancaranya, misalnya bilang, saya ini adalah seorang yang pandai berbicara. Buktikan pada saat nanti sudah di dunia kerja. Udah masuk kerja, hari pertama kerja, hari kedua, buktikan tuh. Termasuk attitude ya, termasuk attitude kita, sikap kita, kemudian cara berbicara kita, termasuk juga sopan santun kita gitu ya, etika, kemudian termasuk juga penampilan, ini juga sama pentingnya. Pada saat wawancara juga tentu kan dilihat nih, yang pertama kali mewawancara lihat adalah penampilan kita. Sesuai nggak ya? Gitu ya. Sesuai nggak nih pakai bajunya mau wawancara? Jangan-jangan mau ke wawancara misalnya pakainya gamis, misalnya gitu kayak mau ke pengajian misalnya. Itu udah menjadi penilaian buat mereka.
gitu ya. Jadi harus fokus ketika menjawab pertanyaan dari si pewawancaranya, kemudian konsentrasi ketika dikasih pertanyaan gitu ya, sesuaikan dengan jawabannya. Jangan sampai kita lengah nih karena begitu kita salah menjawab atau ada kita misalnya tiba-tiba kepikiran mau jawab apa gitu ya, jangan sampai jawaban-jawaban kita ini menjadi bumerang buat kita. Ketika ditanya gaji misalnya, kalau gaji di sini tuh sesuai UMR, kamu bersedia? Oh iya Bu, saya bersedia misalnya. Saya bersedia menerima gaji sesuai dengan UMR. Terus ditanya lagi, UMR di kota ini kan kecil loh, cuma 2 juta. Kamu yakin 2 juta bisa mencukupi kebutuhan kamu dalam 1 bulan misalnya? Terus kita jadi ragu. Ah iya juga sih ya, terus gimana ya? Jadi mikir lagi gitu kan. Nah jangan sampai ini ditunjukkan kepada mereka. Kalau memang kita sudah yakin, ya jawab seyakin-yakinnya gitu ya. Tapi kalau memang kita sekiranya oke, oh iya sih, kalau UMR di sini kan kecil, jadi ya udah deh, mending saya mundur misalnya. Ya silakan, itu hak rekan-rekan ya. Mau maju atau mundur, mau melanjutkan atau tidak, silakan. Kembalikan lagi, kita sesuai nggak dengan kebutuhan yang kita punya gitu ya. Artinya kebutuhan yang kita inginkan ini nanti tercukupi nggak ya dengan gaji segitu misalnya. Atau ditanya lagi nih, mau gaji berapa gitu ya. Biasanya wawancara untuk kita yang kerjanya di bawah, pengalaman kerjanya masih di bawah 10 tahun, jangan sebutkan angka ya kalau bisa. Jadi silakan kembalikan lagi ke perusahaan. Misalnya untuk penggajian saya kembalikan lagi kepada perusahaan karena saya yakin perusahaan sudah menentukan berapa gaji untuk setiap karyawannya gitu ya. Jangan sebutkan iya Bu, kalau bisa 15 juta Bu, misalnya gitu ya. Jangan ya. Jadi jangan sebutkan angka. Silakan jawab apa ya, seprofesional mungkin gitu ya. Kemudian harus tahu nih kira-kira kontribusi yang bisa kita lakukan untuk perusahaan ini apa. Ini berkaitan dengan potensi yang kita miliki. Kira-kira apa nih yang bisa kita kembangkan gitu ya di perusahaan itu, misalnya bekerja atau melamar sebagai customer service. Biasanya di perusahaan ini udah pasti akan ada training ya, ada training-training gitu ya. Nah, training ini kan untuk mengembangkan potensi si setiap karyawannya gitu untuk menjadi lebih baik lagi. Misalnya jadi customer service, mungkin nanti ada eh, apa training semacam untuk bagaimana untuk menjadi apa ya, melayani dengan service excellent, bagaimana melayani sebaik-baiknya, misalnya gitu ya. Nah, itu nanti pasti akan ada di setiap perusahaan, tergantung dengan posisi yang kita lamar tadi ya. Biasanya ada program pengembangan. Nah, kira-kira potensi yang kita miliki ini akan bisa dikembangkan nggak di perusahaan tersebut? Gitu ya, itu juga harus tahu. Karena kan kita kan bekerja bukan cuma 1 hari 2 hari ya, benar nggak? Inginnya ya dalam jangka waktu yang lama gitu ya, kalau memang kita betah dan kita cocok gitu ya dengan gaji dan segala macamnya dengan lingkungannya, gitu. Berharapnya kan gitu ya. Tapi ya balik lagi, semuanya ke teman-teman sendiri gitu ya. Mau kerja di situ berapa lama? Biasanya suka ada yang nanya tuh, kira-kira kerja di sini mau berapa lama? Gitu. Jawabannya apa? Kembalikan lagi ke diri kita. Kira-kira di situ mau berapa lama? Untuk prospeknya biasanya kalau untuk yang tenaga kontrak kerja gitu biasanya 2 tahun ya. 2 tahun bisa diperpanjang atau putus misalnya. Atau misalnya kayak mungkin kayak ada juga perusahaan yang menerapkan seperti sistemnya PNS. Misalnya 1 tahun atau 2 tahun pertama itu CPNS, nanti tahun kedua atau ketiga itu biasanya udah langsung diangkat jadi karyawan organiknya atau karyawan tetapnya, itu juga ada. Jadi nanti tergantung nih, dilihat dulu perusahaannya seperti apa. Atau lihat lagi, balik lagi tanya nih ke diri kamu sendiri gitu ya. Kira-kira mau berapa lama nih kerja di sini? Gitu ya. Oke. Okay? Kemudian apalagi nih pertanyaan yang sering muncul. Biasanya ditanya juga status gitu ya. Kemudian pengalaman kerja udah, statusnya apa? Intinya itu kelebihan. Ketika, oh ya, kadang orang kejebaknya gini. Ketika ditanya nih, silakan perkenalkan diri Anda gitu ya. Biasanya fokusnya hanya mengenalkan diri, benar-benar mengenalkan diri. Cuma misalnya contohnya nama saya Damayanti, kemudian Ibu bisa panggil saya Damayanti, saya berasal dari Jakarta, misalnya umur saya 20 tahun, saya memiliki hobi membaca misalnya gitu ya. Kemudian saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Kegiatan sehari-hari saya adalah untuk saat ini karena memang sedang tidak bekerja misalnya, saya berjualan online misalnya. Udah tuh sampai situ aja. Ada yang lupa nggak? Oh ada. Apa? Kita lupa ngasih tahu kemampuan kita. Coba kalau jelasinnya kayak gini, misalnya nama saya Damayanti, kemudian usia saya 20 tahun, saya adalah seorang lulusan sarjana ekonomi, saya sudah memiliki pengalaman bekerja, misalnya sebagai akunting, karena memang sesuai dengan background pendidikan saya, major yang saya ambil adalah akuntansi, misalnya gitu ya. Kemudian saya memiliki pengalaman kerja sebagai akunting selama berapa tahun,
Misalnya katakanlah 2 tahun. Selama 2 tahun, saya juga sudah mengerti bagaimana caranya menjadi seorang akunting yang baik karena di perusahaan sebelumnya saya pernah mengikuti beberapa kali training misalnya. Kemudian jelaskan juga saya mengerti bagaimana cara menghitung misalnya, bagaimana cara membaca neraca, bagaimana cara membuat laporan laba rugi atau apalah yang berhubungan dengan akunting gitu ya. Jadi harus tahu itu. Nanti si pewawancara menilai, oh ternyata Mbak Damayanti ini seorang akunting yang bagus. Buktinya dia udah bisa bikin laporan laba rugi, udah bisa baca neraca, dia juga udah bisa ngitung, misalnya ngitung laba ruginya, misalnya. Enak kan kalau kayak gitu, ya nggak? Si pewawancara nggak capek-capek lagi tanya. Karena apa? Karena kita sudah mengarahkan, oh iya nih, kita udah tahu nih mau dibawa kemana arah wawancara ini gitu ya. Artinya kalau kita langsung to the point ke poin-poin yang memang kita tujukan untuk menyesuaikan gitu ya kemampuan yang kita miliki dengan posisi yang kita lamar, si pewawancara juga nggak akan tanya banyak-banyak, ya kan? Benar nggak? Karena kita udah jelasin di awal. Ketimbang kita yang nunggu ditanya, diam dulu gitu misalnya ya, diam dulu terus nunggu ditanya, diam dulu nunggu ditanya. Sayang aja gitu waktunya. Harusnya bisa menjelaskan lebih banyak lagi tentang diri kita dibandingkan tadi cuma jelasin misalnya apa hobi saya apalah segala macam gitu ya, menjelaskan tentang diri kita aja sayang aja gitu ya kan, lebih enak kalau langsung to the point nih ngejelasin kemampuan yang kita miliki ini apa yang ada hubungannya dengan pekerjaan nanti yang akan kita lamar tersebut gitu, lebih enak kan, jadi nggak si pewawancaranya nggak pusing nanya-nanya gitu ya dan tidak terinspirasi untuk menanyakan hal-hal yang lain di luar pekerjaan gitu kan. Kadang gini, ada yang kadang bilangnya gini, aduh ya nih saya kejebak kemarin pas ngejawab pertanyaan wawancara, emang pertanyaannya apa ya, kan ditanya nih misalnya udah nikah atau belum, ya udah saya jawab aja misalnya ya saya sudah menikah misalnya gitu, saya sudah menikah dan umur pernikahan saya ini sebetulnya bisa dibilang masih umur jagung ya, masih 5 tahun lah misalnya gitu. Tapi ya saya sering berantem juga sama suami saya misalnya karena suami saya ini itu tadi dia nggak kerja kan baru diberhentikan, tapi dia nggak mau nyari kerja lagi misalnya, curhat jadinya. Kira-kira kita aja ya yang ngedenger orang curhat penasaran kan, kok bisa kayak gitu? Kenapa? Gitu ya. Pewawancara juga sama. Pasti dia nanya, oh gitu ya, jadi suaminya nggak kerja ya Mbak? Iya, nggak kerja Bu. Makanya saya yang kerja. Ini makanya saya cari-cari lamaran misalnya. Pertanyaannya, apakah hal itu penting? Enggak. Ada hubungannya nggak dengan pekerjaan? Nggak ada. Tapi poinnya, ketika si pewawancara tanya sesuatu hal kepada kita, tentu kita harus menjawab. Itu ya, harus dijawab. Pertanyaannya harus dijawab. Sekalipun itu pertanyaannya mengenai hal pribadi seperti keluarga, pasangan gitu ya, harus dijawab. Tapi tugas kita adalah membatasi sampai mana nih jawaban itu mau kita share ke si pewawancara. Nggak mungkin dong kita belak-belakan sama orang baru, ya nggak? Malu ya kan? Rahasia kita nanti kebongkar, enggak ya? Nah, jangan sampai gitu. Maksudnya jangan sampai kayak petasan, nyalain dikit langsung. Nah, jangan. Hati-hati karena semuanya pada saat wawancara ini dinilai, ya kan? Semuanya menjadi penilaian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cara kita duduk bersalaman, melihat, menatap, kemudian pada saat kita menjawab pertanyaan, bagaimana sikap kita ketika menjawab pertanyaan, itu semua dinilai sama mereka. Kenapa? Mereka bisa menilai kita padahal mereka baru pertama kali ketemu kita, ya karena mereka ini sudah punya ilmunya, udah tahu caranya gimana ya menilai orang baru pertama yang mau melamar kerja gitu. Sekalipun nanti mereka bertanya masalah pribadi, kita jawab aja. Karena apa? Karena mereka hanya ingin melihat bagaimana sudut pandang kita menilai gitu ya, menilai sebuah permasalahan, menilai sebuah pertanyaan tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya ditanya udah punya pasangan, nggak Bu, saya nggak mau jawab soalnya itu itu privasi saya. Jangan ya, so artis banget ya kan, jangan ya. Jadi ketika ditanya itu jawab aja. Misalnya sudah punya pasangan, ya Bu saya sudah punya pasangan. Udah sampai situ aja. Gitu ya. Jadi jangan dilebih-lebihkan, jangan jadi curhat atau baper. Oh jangan ya. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi nanti intinya gini, sebelum melakukan tes wawancara, sebelum melakukan apa ya, memasarkan diri di dunia kerja, pastikan dulu harus tahu apa yang kita miliki, apa yang mau kita jual. Orang aja mau jualan cilok, tahu kok ciloknya ini kayak gimana.
ya nggak? Ciloknya rasanya enak, misalnya bumbunya ini bumbu resep keluarga dan sebagainya. Tahu spesifikasi produknya seperti apa, gitu ya. Itu yang nanti akan menjadi nilai jualnya. Nah, kita juga sama, harus digali dulu nih, potensi yang kita miliki apa. Karena ini yang nanti akan menjadi nilai jual kita. Ibaratkan aja kita ini produknya, kita ini spesifikasinya apa aja, gitu ya. Sesuaikan dengan kemampuan yang nanti akan dengan posisi yang akan kita lamar di perusahaan tersebut, gitu ya. Persiapan itu amat sangat penting. Dan kalau memang kayaknya kalau disuruh ngomong, kalau tadi Miss mah enak tuh jawab pertanyaannya karena udah biasa menjelaskan jadi enak. Oh, jangan salah. Ini juga sebelum saya melakukan webinar, tentu saya melakukan latihan dulu. Apalagi mau wawancara, harus latihannya, harus dilatih dulu cara berbicaranya. Cari contoh pertanyaannya di internet. Kemudian silakan dijawab setiap pertanyaannya sesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian direkam. Lihat hasil rekamannya. Kira-kira apa nih kekurangannya? Kira-kira apa nih yang harus diperbaiki dalam berbicaranya? Mungkin misalnya kadang karena kita nervous gitu ya, kadang suka ada yang nggak keringetan juga dielap-elap, ada yang nggak gatal jadi garuk-garuk, atau kadang mungkin kaki kita nih nggak mau diem gitu ya, sampai akhirnya meja si pewawancara ikutan goyang-goyang karena saking nervousnya. Nah, ini bisa diminimalisir ketika kita nanti sudah melakukan latihan. Gitu. Latihannya itu tadi, cari pertanyaan, coba jawab, tanya pada diri sendiri kemampuanku apa ya. Coba di list, ditulis nih kira-kira kemampuannya apa aja. 1, 2, 3, 4, 5. Mana nih dari kelima kemampuanku ini yang sesuai atau yang dibutuhkan atau yang kriterianya kira-kira nanti diperlukan oleh posisi yang dilamar. Misalnya, Mbak Damayanti melamar sebagai admin, perusahaan udah menentukan nih ada 3 kriteria untuk menjadi admin misalnya. Nah, kriteria pertama misalnya mampu mengoperasikan komputer. Tanya sama diri kita, kita bisa nggak ya ngoperasiin komputer? Oh, oke, bisa. Oke, berarti nanti ketika ditanya, kita akan menjelaskan bahwa kita mampu mengoperasikan komputer. Satu, gitu ya. Berarti poinnya masuk nih. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Selanjutnya apa? Gitu. Jadi sesuaikan kemampuan yang kita miliki dengan posisi yang kita lamar ini kira-kira nyambung nggak gitu ya. Karena kebanyakan itu tadi bilangnya katanya aduh nggak diterima nih, susah-susah pertanyaannya misalnya. Padahal mungkin nggak melihat nih job desk-nya apa, kemampuan kita apa gitu. Yang seperti saya bilang tadi, misalnya Mbak Lulu nih, Mbak Lulu ahli dalam bidang komputer, tapi melamar kerjanya misalnya sebagai driver misalnya. Sedangkan Mbak Lulunya misalnya nggak bisa nyetir misalnya gitu ya. Nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Diterima nggak? Ya nggak akan diterima. Gimana cerita mau jadi driver nggak bisa nyetir? Gitu loh. Kebayang ya? Oke, jadi dilatih dulu kira-kira nanti jawaban yang akan saya keluarkan untuk setiap pertanyaan ini apa aja. Yang penting harus fokus sama pertanyaannya, fokus sama kemampuan dirinya karena ini yang nanti akan kita pasarkan, ini yang akan kita jual gitu ya. Kemudian saya juga mau mengingatkan mengenai centang hijau nih. Centang hijaunya aduh masih ada yang belum bisa mungkin ya. Karena memang akhir-akhir ini memang sedang ada gangguan nih dari sistemnya dan ini sedang dalam perbaikan juga oleh tim sekolahmu ya sedang diusahakan sebaik-baiknya gitu agar segera pulih lagi sistemnya. Dan kalau misalnya ada juga mungkin yang webinarnya belum ikut webinar tapi kok udah centang hijau ya, ada juga mungkin ya. Nah itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau memang ternyata webinarnya sudah tercentang duluan, nggak masalah. Nanti silakan lihat jadwal webinarnya di Telegram ya. Nanti silakan dipilih mau ikut di sesi yang mana, pilih salah satu aja, nggak usah semua sesi diikuti gitu ya. Kemudian centang hijau ini akan muncul kalau setiap progresnya sudah 100% gitu ya. Kalau udah 100% semuanya, ulasan udah diisi, nanti baru deh sertifikatnya muncul. Sertifikat muncul ini secara otomatis ya, jadi tidak lagi kita secara manual, semuanya prosesnya otomatis gitu ya. Nanti sertifikat masuk dashboard pun ini otomatis tinggal menunggu sinkronisasi data yang ada di sekolahmu dan juga data di prakerja gitu. Nanti baru deh bisa masuk ke dashboard gitu ya. Jadi silakan ditunggu rentang waktunya antara 1 sampai 7 hari kerja. Kalau di luar itu, kalau misalnya udah lebih dari 7 hari ternyata belum masuk juga nih ke dashboard, boleh hubungi langsung ke manajemen prakerjanya. Oke, jelas ya. Kemudian RCK juga mengadakan beasiswa nih, program beasiswa RCK. Jika rekan-rekan mengambil 4 judul communication seriesnya RCK, kemudian nanti bisa dapat kesempatan untuk mengikuti beasiswa RCK. Dalam beasiswa ini nanti akan ada kelas online bahasa Inggris gratis, kemudian nanti ada kesempatan juga dapat laptop, handphone, kemudian
voucher, uang tunai, kuota, dan sarana penunjang belajar online yang lainnya, bisa handphone gitu ya, atau apapun gitu. Oke. Terima kasih banyak nih atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Harapan saya silakan dilatih dulu, digali dulu potensinya apa nih yang kita miliki gitu ya, agar kita mampu menjual dalam tanda kutip ya, menjual diri kita kepada perusahaan yang kita inginkan tersebut dengan sebaik-baiknya gitu. Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres.